Ya, shalom. Shalom. Seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Saudaraku, saya menyapa saudara dengan firman Tuhan di hari ini lagi. Dan di hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yudas pasal yang pertama. Dan kita baca satu ayat saja di hari ini, ayat yang ke-21. Bunyi firman Tuhan demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Ya, saudaraku, demikian satu ayat yang kita fokuskan untuk kita masuk dalam era ini sebagai era di mana situasi yang begitu pelik dan bahkan sukar dimengerti oleh manusia tentang era ini. Itulah sebabnya saya mau mengambil fokus ayat ini untuk kita mau mengerti apa kehendak Tuhan bagi kita di era ini. Ya, saudara yang terkasih, maka di dalam ayat ini saya mau mengajak kita mengerti tentang mengasihi Allah. Jadi tema khotbah kita hari ini adalah mengasihi Allah. Ya, saudaraku yang terkasih, ayat firman Tuhan kalau kitab Yudas ini adalah kitab umum, kitab yang di dalamnya menyinggung atau berbicara tentang seluruh orang percaya yang ada di berbagai-bagai belahan bumi. Yang khusus dalam konteks ini adalah orang Kristen yang bertebaran atau sedang mengalami satu pemencaran. Mereka merantau dalam kondisi di mana mereka sedang menghadapi situasi yang begitu sulit. Ya, kalau kita dengar istilah diaspora adalah sebuah arti istilah penyebaran. Ya, penyebaran orang Kristen di berbagai belahan di Asia Tengah, Asia Barat Daya. Kalau dalam peta yang sedang menjadi fokus pada saat itu adalah di sekitar Asia dan sampai kepada Eropa, ya, karena kondisi saat itu. Jadi Eropa khususnya Romawi sampai kepada Asia Tengah. Di situ mulai dari Efesus sampai di Kapadokia, sampai di dekat Yunani di Korintus. Disitulah penyebaran orang-orang Kristen. Ya, saudara-saudaraku, jadi di sini surat Yudas kita mengerti fokus pembicaraannya adalah akhir zaman. Tentunya saat ini kita harus juga berbicara akhir zaman, karena para rasul di era mereka hidup abad pertama, mereka sudah dibayang-bayang dengan konsep akhir zaman. Nah, jadi konsep akhir zaman sudah dimiliki oleh para rasul, dan khususnya hari ini Yudas sedang berbicara tentang akhir zaman. Dan akhir zaman dia fokuskan, dia berbicara begini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Nah, saudara, akhir zaman di dalam pewahyuan yang dibukakan baik oleh Tuhan Yesus Kristus secara khusus pada masa Tuhan Yesus mengajarkan, kita melihat di dalam Injil Matius pasal 24 di situ bagaimana situasi akhir zaman itu sendiri, ya. Kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus ungkapkan tentang akhir zaman, maka dikatakan di dalam Injil Matius pasal 24, kita memperhatikan dulu, dikatakan permulaan penderitaan di situ pasal ayat 3, pasal 24 ayat 3 mulai. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Perhatikan, tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia, perlu ada tanda. Ini yang dibicarakan murid-murid termasuk Yudas berhadapan langsung dengan Yesus.
sebuah pertanyaan fokus, ya, pertanyaan yang menjadi intisari di dalam iman Kristen. Kapan tanda-tanda kesudahan alam dan tanda kedatangan Yesus kedua kali? Nah, saudara, gereja harus tahu tentang tanda-tanda yang dibicarakan oleh murid-murid dengan Yesus. Tanda-tanda kesudahan dunia ini, alam, dan tanda kedatangan Yesus. Jadi ada dua tanda yang harus kita mengerti di dunia ini sehubungan dengan iman kita. Dikatakan seterusnya, dikatakan jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu pertama. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya keluar dari mengasihi Kristus Yesus atau bersekutu dengan Yesus Kristus. Itu pertama. Dikatakan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Nah, di sini tanda yang diperlihatkan oleh Yesus bahwa ada banyak orang, bukan satu orang. Banyak orang akan memakai namaku bahwa dia adalah Mesias. Nah, ini tanda yang kita lihat dulu, tanda yang Tuhan Yesus perlihatkan. Jadi, apa yang dikatakan Yudas di sini, nanti kita akan mengerti apa yang dikatakan oleh Yudas, peliharalah dirimu. Ya, disinilah bahwa apa yang Yesus katakan menyangkut akhir zaman itu menyangkut di mana banyak orang akan memakai nama Yesus bahwa mereka adalah Mesias. Ya, berarti Mesias palsu. Yesus sendiri adalah Mesias asli. Itulah sebabnya tanda ini yang harus kita ketahui. Bahwa kesudahan Allah bahwa Yesus akan datang kedua kali setelah banyak orang akan memakai nama atau pribadinya mereka mengatakan bahwa mereka adalah Mesias. Saudara, ini adalah salah satu tanda bahwa akan muncul orang-orang mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Ya, di sini kita mau melihat tanda-tanda ini setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun. Tanda-tanda yang dikatakan bahwa sudah ada muncul Mesias palsu, yaitu sudah. Ketika rasul-rasul, katakanlah Paulus, ketika dia berada di Korintus, ketika dia berada di Efesus, dia menemukan orang-orang yang menyatakan bahwa mereka adalah Mesias. Dengan cara apa? Mereka melakukan sihir-sihir dan membuat mujizat-mujizat. Nah, ini saudara. Jadi muncul penyihir-penyihir. Orang-orang menggunakan kekuatan gaib jauh lebih banyak. Saudara, istilah Mesias di sini tentunya bukan dalam pengertian pribadi, tetapi dalam sebuah aktivitas. Mesias itu artinya dia yang diurapi untuk melakukan mujizat. Kalau kita memperhatikan istilah Mesias, jadi pengurapan Mesias adalah artinya seseorang yang diurapi untuk menyatakan kuasa Allah. Jadi hanya Yesus saja yang kudus yang melakukan mujizat yang mulia, yang di mana ketika manusia menerima mujizat itu mereka mengasihi Tuhan. Nah, ini kunci daripada mujizat yang Yesus lakukan, orang akan mengasihi Tuhan. Maka tema kita adalah mengasihi Tuhan. Ini apa? Maksudnya adalah kunci hasil daripada karya pertobatan sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Saudara, nanti kita akan melihat mengasihi Allah begitu sebenarnya sesuatu yang sukar kita temukan tanpa kuasa mujizat Tuhan. Tanpa mujizat, seseorang tidak bisa mengasihi Tuhan. Saudara, ini perlu kita mengerti mengasihi Tuhan tidak datang sendirinya dalam ilmu pengetahuan. Mengasihi Tuhan itu diawali dengan mujizat. Tuhan melakukan mujizat lebih dahulu dalam diri seseorang, baru orang tersebut bisa mengasihi Tuhan. Ini harus kita mengerti. Sehingga kalau firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu,
Itu sebuah perintah. Manusia tidak bisa melakukannya kalau Tuhan sebelum membaharui dia. Itulah sebabnya pertobatan adalah awal untuk kita bisa melakukan hukum Tuhan. Tanpa kita mau bertobat mengaku dosa, setiap hukum Tuhan kita tidak bisa melakukan dengan sempurna. Saudara-saudara, kita mengerti kitab suci. Kitab suci tidak bisa dilakukan dengan kekuatan daging manusia. Kekuatan akal, rasio, biar dia pun katakan profesor di bidang linguistik, tata bahasa. Dia tidak bisa menafsirkan setiap bahasa-bahasa dalam kitab suci kalau tanpa kuasa dari surga. Jadi kelihatannya ini bahasa ini bisa dimengerti kitab suci. Semua orang bisa bahasa Indonesia, anak kecil bisa mengerti kata-kata yang dibaca di dalam sini. Tetapi untuk mengerti dan bisa melakukan isi kitab suci, tidak semua orang bisa. Tapi sebabnya saudara-saudara, keunikan di dalam iman Kristen ialah puncak daripada seseorang ketika dia percaya Kristus, dia bisa mengasihi Tuhan. Terus saudara, kita melihat mengasihi Tuhan di sini, nanti kita akan melihat perbedaannya antara orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang hidup hanya mengenal kasih Tuhan. Beda. Mengenal kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan ini sebuah dua hal yang berbeda, bagaikan air dan minyak. Tidak bisa dipersatukan. Orang mengenal hukum kasih Tuhan, dia bisa menghafalnya. Mengasihi Tuhan, yaitu hukum Tuhan. Tetapi ketika melihat banyak orang hidup dalam hidup kesehariannya, dia tidak bisa mengasihi Tuhan sesuai dengan hukum yang ditegaskan kepada dia. Dia bingung sendiri, dia berkata, saya tidak bisa melakukan hukum kasih. Kita mengingat ada salah satu anak muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, bagaimana caraku ini supaya aku bisa masuk surga? Yesus katakan kepada dia, lakukanlah perintah Tuhan. Sudah Tuhan, sudah aku melakukan semuanya. Tapi Yesus berkata kepada dia, benar kamu sudah melakukannya, tapi kamu belum sempurna. Ikutlah aku. Nah saudara, dia berkata, aku tidak bisa mengikut Tuhan karena aku ini begitu kaya. Saudara, mengasihi Tuhan, ikut Yesus itu wujud daripada mengasihi Tuhan. Jadi pembaharuan hidup harus dialami oleh anak muda ini baru dia bisa ikut Yesus. Dia tidak bisa mampu ikut Yesus. Karena apa? Dia masih dihimpit oleh kekayaan yang dia punyai masa mudanya. Nah, ini fakta yang kita melihat kesulitan orang-orang melakukan hukum Tuhan. Walaupun dia sudah mengenal Tuhan. Dia mengenal hukum Tuhan. Dan tentunya kalau kita secara logika, rasio kita semua belajar ilmu-ilmu yang ada di muka bumi. Termasuk salah satunya ilmu-ilmu tentang kitab suci. Kitab suci itu bisa diajarkan, bisa. Tetapi untuk dilakukan, ini ada sesuatu proses khusus yang disebut diawali dengan kuasa pembaruan. Saya juga manusia biasa. Saya sebelum bisa mengenal hukum Tuhan, sebelum saya mengenal hukum Tuhan secara lebih dalam dan tepat, saya sudah membacanya sejak saya kecil. Setelah saya SD, saya sudah ikut sekolah minggu, diajari guru-guru sekolah minggu bagaimana membaca Alkitab. Saya bisa membaca dan menghafal, tetapi saya tidak mengerti hidup yang ada di dalam kitab suci. Itulah permasalahannya. Jadi setelah saya memasuki fase yang disebut fase pertobatan, inilah fase yang penting bagi saya untuk bisa melakukan hukum Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika kita mengerti istilah mengasihi Tuhan, itu ada kandungan di dalamnya bahwa engkau manusia harus bertobat terlebih dahulu, mengaku dosamu, baru engkau bisa masuk ke dalam fase berikutnya mengasihi Tuhan. Jadi saudara, kalau kita berbicara ilmu agama, maka ini sesuatu yang akan bertentangan dengan bagaimana pengalaman hidup dengan mengikuti firman-Nya. Dan ini kita berbicara tentang bagaimana kita akan masuk di dalam
benar-benar mengasihi Tuhan. Selanjutnya saudara, apa yang Yesus katakan di akhir zaman? Bahwa orang akan mengaku bahwa dia adalah Mesias. Salah satu bukti tanda-tanda adalah sihir semakin merajalela. Orang semakin senang melakukan sihir. Banyak paranormal muncul di mana-mana. Di negara-negara yang notabene di situ mayoritas Kristen, muncul paranormal. Saudara, jangan anggap paranormal sesuatu hal yang biasa, atau orang-orang paranormal yang muncul adalah orang-orang yang lumrah, orang-orang yang merupakan fenomena atau bagian daripada lingkungan kemanusiaan. Tidak, saudara. Paranormal itu adalah bagian daripada apa yang Yesus maksudkan, bahwa akan muncul orang mengaku bahwa dia adalah Mesias. Itu dari karakter praktek ilmu sihir dibukakan atau ditampilkan di depan umum, di depan banyak orang, di publik. Jadi orang sudah tidak mempraktikkan sihir secara diam-diam, sudah menjadi konsumsi daripada manusia modern untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Ini kita harus mengerti tentang apa yang Yesus maksudkan, bahwa ada muncul Mesias-Mesias palsu. Itu tandanya. Jadi saudara, kalau muncul paranormal semakin banyak, itu tanda pertama bahwa kedatangan Yesus sudah dekat. Kesudahan dunia sudah dekat. Maka dikatakan, peliharalah dirimu. Pelihara dirimu, nanti kita akan menemukan bagaimana mengasihi Allah. Itu kita memelihara persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Itu adalah pelihara kasih itu. Kemudian Yesus mengatakan selanjutnya, kamu akan mendengar deru perang. Saudara, bukan karena mendengar artinya tidak terjadi di negerinya, terjadi di negeri jauh. Akan terjadi perang antara bangsa A dengan bangsa B. Deru perang. Jadi perang itu sudah sering terjadi. Deru artinya sudah sering terjadi berkali-kali. Nah, ini tanda. Perhatikan. Tanda bahwa akhir zaman, bahwa kesudahan alam sudah dekat dan Yesus akan datang. Lalu kemudian dikatakan, atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan muncul kelaparan. Ini belum ada kelaparannya. Sebentar lagi kalau sudah muncul kelaparan, siap. Itu sudah merupakan tanda yang akan semakin nyata. Ini entah krisis ekonomi, kelaparan, panas global di India sudah terjadi, tanah sudah kering, suhu sudah 40 derajat, beberapa orang di India sudah mati. Terdata yang saya dapat memang 11 orang meninggal, baik orang tua maupun anak, tetapi banyak orang mengalami sakit-sakit yang begitu yang ngeri ya, akibat panas yang mencapai suhu 40 derajat Celcius. Dan ini sebentar lagi kekeringan. Dan kalau sudah sampai tingkat itu, kelaparan akan menjadi hasil. Ya, saudara. Kemudian kita melihat lagi, dikatakan lagi gempa bumi. Ya, itu sudah kita rasakan berulang-ulang kali. Dan kemudian dikatakan lagi, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan menjelang zaman baru artinya zaman baru artinya di mana Kristus Yesus akan datang kedua kali. Nah, inilah yang kita melihat tanda-tanda. Jadi di dunia ini kita hidup didasari, didampingi oleh firman Tuhan. Pengenalan firman Tuhan bahwa apa yang Tuhan telah tetapkan, telah bicarakan, nubuatan tentang zaman, itu akan terjadi. Jadi kalau para
pakar-pakar pertanian dan segala macam sudah menyerah bagaimana menemukan apa namanya makanan bagi manusia. Itu pertanda bahwa sudah tidak ada lagi jalan keluar, karena itu memang sudah waktunya kelaparan akan tiba. Saudara, ini kita perhatikan baik-baik. Mungkin banyak orang bilang uang semakin bertambah, tapi kalau bahan sumber bahan makanan sudah kering, manusia makan apa? Tidak ada lagi bahan makanan. Kelaparan di mana-mana. Perhatikan ini tanda. Kemudian setelah itu baru kita melihat bahwa ada ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudara, di dalam bagian ini kita akan melihat itu yang tadi ada sebuah kesaksian oleh seorang ibu bahwa itulah zaman antikristus. Ya. Jadi setelah zaman di mana kelaparan muncul, di situ setelah puncak kelaparan itu, di mana banyak orang sudah tumbang, Yesus datang menyelamatkan gerejanya. Setelah itu muncullah antikristus, orang-orang yang tidak tinggal dan yang tidak mampu mengasihi Tuhan, tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mau memelihara iman. Dalam kitab Yudas tadi dikatakan, orang-orang yang tidak mau memelihara imannya, mereka akan masuk dalam era yang dimana dikatakan oleh Yesus, mereka akan disiksa. Saudara, disiksa tentunya sesuatu kesukaran yang begitu besar, tidak ada obatnya. Jadi begitu mengerang manusia atau orang-orang yang memang tidak masuk di dalam pengangkatan dan anugerah Tuhan itu. Lalu dikatakan kamu akan dibunuh, bahkan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sudah selain disiksa, dibunuh, dibenci. Jadi 3 peristiwa ini akan terjadi. Selain ada yang dibenci, juga ada yang disiksa, ada yang dibunuh karena nama Yesus. Saudara, peristiwa ini sudah terjadi. Ketika kerusuhan di Ambon, ada yang disiksa dan dibunuh karena nama Yesus, maka dibenci sampai hari ini. Ini sudah membicarakan tentang apa yang Yesus katakan, tanda. Itu sudah tanda. Jadi itu artinya kalau kita melihat istilah-istilah tanda, itu berarti akan terjadi sebentar lagi apa yang disebut kesudahan alam dan kedatangan Yesus. Jadi kedatangan Yesus dengan kesudahan alam adalah 2 peristiwa yang berbeda. Kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan umatnya dari penderitaan, dan kesudahan alam itu artinya penghukuman, atau dikatakan dalam bentuk yang lain bahwa selain perang, selain juga bintang-bintang jatuh, itu adalah membicarakan tentang kesudahan alam, kesudahan dunia, bahkan disebut dunia hancur. Ini kita melihat bahwa akhir zaman harus kita mengerti. Sehingga ketika kita mengasihi Tuhan, itu ada sebuah makna sasaran bahwa kita ingin diselamatkan dari kondisi alam yang terjadi di akhir zaman. Jadi mengasihi Tuhan di dalam penegasan Rasul Lukas di sini, supaya kita orang kudus itu diselamatkan dari penghukuman yang terjadi di dunia ini menjelang Yesus datang. Maka dikatakan ayat 21, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat. Ya, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, saudara, jadi mengasihi Tuhan di sini menjadi penegasan Rasul Yudas di dalam mengantisipasi menghadapi akhir zaman. Jadi kita mengasihi Tuhan, kita lihat sekali lagi, itu berurusan dengan aktivitas kita. Bagaimana kita tinggal dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, dengan firman-Nya, di dalam doa. Generasi muda tentunya perlu banyak dikuatkan, ditolong untuk selamat dari kondisi yang akan terjadi di akhir zaman. Generasi berikutnya, tentunya kalau kita melihat dari sekarang, mereka yang telah berumur 60
sampai 80, ini mungkin mereka hanya mendengar berita-berita tentang akhir zaman, belum mengalami kejadian yang sempurna totalitas itu. Jadi sekarang belum ada kelaparan. Ya. Jadi nanti ketika generasi berikutnya, entah 2 atau 3 generasi ke depan, entah itu berapa tahun ke depan, kita tidak tahu. Tetapi kalau melihat tanda-tanda yang akan mengalami ini adalah generasi yang sekarang ini mereka baru lahir. Itulah sebabnya kita menguatkan mereka, generasi yang sedang dewasa sekarang umur 20 tahun sampai 30 tahun sampai 20 tahun ini, mereka adalah orang yang harus banyak mendengar firman. Supaya ketika generasi anak-anak yang baru lahir ini, mereka masuk dalam dewasa, mereka sudah siap hidup di dalam mengasihi Tuhan. Dan saudara, kita memperhatikan ini. Mengasihi Tuhan di sini, kalau kita lihat dalam teks Yunani-nya dikatakan agape theo. Apa itu agape theo, mengasihi Tuhan? Ialah tinggal di dalam kasih Kristus. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 10, Yesus berkata begini. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, untuk tinggal dalam kasih Allah, itu harus melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara, perintah Tuhan ini kembali lagi kita ada di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa hidup kita itu diatur atau dituntun berdasarkan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan di sini kalau kita melihat, Yesus selalu berkata, kamu harus percaya kepadaku, kamu harus tinggal di dalamku. Ini kata-kata perintah, saudara. Jadi perintah yang Yesus lakukan di sini bukan fokus kepada hukum Taurat, tapi fokus kepada dirinya. Tinggallah di dalam aku, itu perintah. Jadi beriman kepada Yesus Kristus itu adalah perintah. Percaya kepada Yesus Kristus itu adalah perintah yang telah kita lakukan. Di antara seluruh perintah Tuhan, seluruh hukum Taurat itu perintah Tuhan. Tetapi perintah yang lebih tinggi dari 10 hukum Taurat adalah percaya kepada Yesus. Kita ingat tadi ketika anak muda tadi ya bertanya kepada Yesus, Yesus, hukum apa yang aku harus lakukan supaya aku masuk surga? Yesus katakan, lakukanlah hukum Tuhan. Sudah Tuhan, seluruh hukum Taurat sudah aku lakukan. Aku menghormati orang tua aku menguruskan hari Sabat, aku tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Semua hukum, tuntutan hukum Taurat sudah aku lakukan. Yesus katakan, kamu belum sempurna. Ikutlah aku, barulah kamu masuk surga. Nah, saudara-saudara, jadi hukum yang Yesus tetapkan di sini adalah mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus. Itulah perintah, itulah mengasihi Allah. Jadi 10 hukum Tuhan yang disebut hukum Taurat itu belum bisa membawa orang masuk surga kalau dia belum tambah dengan plus percaya Yesus. Maka saudara, kalau kita memperhatikan orang-orang Israel, mereka hanya bergantung kepada 10 hukum Taurat. Ya, orang Israel. Itulah sebabnya dikatakan mereka akan tertinggal kalau mereka tidak percaya Yesus. Bahkan tidak bisa masuk surga. Yesus katakan, ikut aku, bahwa kamu bisa masuk surga. Nah, inilah pemahaman yang kita harus tahu, bahwa mengasihi Tuhan itu adalah sama dengan kita percaya kepada Yesus Kristus. Mengasihi Allah itu sama dengan kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi pribadi Yesus Kristus adalah yang membuat kita masuk surga. Kita melihat hukum Tuhan itu pasti otomatis kita melakukannya. Karena hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan itu selalu berhubungan dengan pribadi Yesus Kristus. Jadi kita tidak akan mengalami kesukaran. Kita bukan orang Yahudi yang menerima 10 hukum Tuhan ini secara langsung dari Musa.
Tetapi Yesus menolong kita untuk kita bisa melakukan 10 hukum Tuhan ini dengan baik dan benar. Karena dasar utamanya adalah percaya kepada Yesus. Nah ini saudara-saudara. Jadi apa yang dikatakan bahwa kasih Tuhan peliharalah sedemikian dalam kasih Tuhan dalam menghadapi akhir zaman. Itu maknanya adalah kamu tetap percaya kepada Yesus Kristus, bersekutu dengan Dia. Inilah perintah utama yang kita harus tahu dalam hidup di akhir zaman. Dan saudara-saudara yang terkasih, dan seterusnya dikatakan bahwa di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, kita akan dituntun Kristus Yesus untuk hidup di dalam doa. Mari kita kembali di dalam kitab Yudas pasal 1 tadi, ayatnya yang ke-21, bahwa di situ dikatakan lagi bahwa ayat 20 sebelumnya, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini sebuah doktrin, sebuah pengajaran akhir zaman, bahwa berdoa dalam Roh Kudus dan membangun iman di atas dasar yang paling suci menjadi doktrin yang paling kuat untuk kita terlepas daripada kondisi akhir zaman, penderitaan-penderitaan yang akan terjadi. Kita semua ingin diselamatkan. Makanya Yudas katakan, berdoalah dalam Roh Kudus dan bangunlah imanmu di atas dasar iman yang paling suci. Mari kita bahas ini. Membangun iman di atas membangun iman kita di atas dasar iman yang paling suci. Di sini kita akan melihat bahwa iman yang paling suci di sini berhubungan dengan doa. Tanpa doa, iman itu tidak bisa masuk ke dalam dasar yang paling suci. Saudara, maka di dalam doa itulah kita akan menemukan apa yang disebut pengabdian. Doa harus kita mengerti sebagai sebuah pengabdian, bukan sebuah upah yang kita kejar. Itu kita mengabdi, maka kita akan menemukan di situ kesucian itu terjadi. Pemahaman tentang doa belakangan ini seringkali kabur. Banyak orang bilang, ya saya mau berdoa untuk mendapatkan mujizat. Saya mau berdoa untuk mendapatkan berkat. Saya mau berdoa untuk mendapatkan sesuatu jalan keluar dari kesukaran. Itu tidak salah, saudara. Tetapi kalau kita tidak mengerti bahwa doa adalah sebuah pengabdian untuk mengabdi kita, untuk membangun iman kita lebih suci, maka kita akan, kalau kita tidak memahami itu, maka kita akan mudah meninggalkan doa. Contoh, kenapa kamu berdoa? Ya untuk mendapat berkat. Akhirnya orang yang sudah kaya berkata, kalau gitu aku tidak perlu berdoa dong, karena aku sudah penuh dengan berkat. Kalau ada orang bilang, kenapa kamu berdoa? Ya supaya saya dapat kesembuhan. Kalau begitu saya yang sehat tidak perlu berdoa dong, karena saya sudah sehat, tidak sakit. Ini saudara, ini hal-hal yang bisa menaburkan pandangan sikap orang berdoa, karena mencari makna-makna yang sebenarnya bisa disalahgunakan oleh dunia dan bahkan iblis bisa menipu kita. Kita melihat doa hanya sebatas untuk mencari berkat, doa hanya sebatas untuk mendapatkan kesembuhan, doa hanya sebatas untuk kita mendapat sebuah pertolongan Tuhan keluar dari sebuah kesulitan. Saudara-saudara, banyak iblis bisa melakukan hal seperti itu. Orang supaya dapat pekerjaan tidak sulit, gampang, nyogok aja atau pindah agama aja. Sangkalilah Yesus, kamu akan dapat pekerjaan dengan mudah. Ini bisa disesatkan oleh setan. Tetapi kalau kita melihat bahwa doa adalah sebuah pengabdian, maka kita akan tetap terus berdoa. Sekalipun kita sudah dapat mujizat, kita tetap terus berdoa. Sekalipun kita sudah dapat pertolongan Tuhan, kita tetap terus berdoa. Sekalipun kita sudah disembuhkan Tuhan, kita tetap terus berdoa, tidak berhenti. Karena berdoa itu adalah sebuah pengabdian, mengabdi.
Ini saudara, kita mau memahami tentang doa. Sehingga ketika kita melakukan di atas dasar iman yang paling suci, maka itulah kita sudah berdoa dalam Roh Kudus. Ini yang kita mau target seperti itu. Roh Kudus hadir di bumi ini supaya menolong orang percaya untuk masuk dalam doa, berdoa dan terus berdoa, karena akhir zaman sudah dekat. Inilah keselamatan yang akan diwujudkan ketika orang sedang berdoa. Saudara boleh bekerja, tetapi doa tidak boleh dialpakan, ditinggalkan. Kita bekerja di mana? Selama 6 hari kita bekerja, 6 hari pun kita berdoa. Hari ke-7 pun kita tambah berdoa. Kita berdoa. Itulah sebabnya saudara, sekalipun kita sudah diberkati Tuhan, tetap berdoa. Sekalipun kita tetap sehat, tetap berdoa. Inilah berdoa dalam Roh Kudus. Apa selanjutnya? Tentunya ada hal-hal yang memang sukar dalam doa. Maka disitulah Roh Kudus akan menolong kita dengan karunia-Nya berbahasa roh. Disitulah akan muncul karunia berbahasa roh ketika kita terus berdoa. Saudara, ini kita harus pahami bahwa Roh Kudus ini dia hadir di bumi di tengah-tengah kita orang percaya. Bukan fungsi sekedar hanya membawa damai sejahtera. Kalau ada kesukaran, ya kamu diberikan damai. Itu utama. Tetapi dia akan melanjutkan pekerjaan selanjutnya, ialah memimpin kita di dalam doa supaya kita terus berdoa. Saudara, akhirnya kita melihat bahwa pengabdian itu menjadi sebuah konsep berpikir kita tentang doa. Jadi, mari kita mengerti doa sebagai bentuk pengabdian. Bangunlah dirimu, pelihara dirimu. Itu dalam bentuk apa? Mengabdi. Bagaimana kita memelihara diri kita? Apakah kita hanya duduk-duduk saja sudah cukup dan baca Alkitab sudah cukup untuk pelihara diri kita? Belum cukup. Kita harus masuk dalam doa. Jadi maksud daripada Rasul Yudas ini, pelihara dirimu itu supaya kamu terus berdoa. Memelihara diri itu dalam bentuk dengan jalan berdoa. Memelihara iman tidak gampang, saudara. Kalau hanya sekedar kita cukup membaca Alkitab, selesai. Dan misalkan kita hilangkan waktu-waktu doa kita, misalkan. Tidak cukup. Karena kesukaran itu akan menjatuhkan banyak orang dan mereka menjadi murtad. Kita baca seterusnya ayat yang sebelumnya kita baca dalam Injil Matius pasal 24 tadi, kita menemukan tadi bahwa sesungguhnya banyak orang yang akan murtad pada, ya kita perhatikan, pada peristiwa akhir zaman. Ayat 10 dikatakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang akan murtad. Saudara, jadi berbicara tentang akhir zaman, murtad itu menjadi bagian salah satunya. Banyak orang meninggalkan Yesus dan banyak orang tidak mampu tinggal dalam kasih Yesus. Banyak orang tidak tahan dalam beriman kepada Yesus. Karena itu tantangannya. Kesukaran, mau mencari pekerjaan sukar, mau melakukan sesuatu begitu sukar. Dan ini saudara-saudara, itulah sebabnya Rasul Yudas katakan, tetaplah berdoa. Kalau kamu tetap berdoa, maka mujizat akan terjadi. Itulah mujizat menjadi kekuatan di dalam doa. Jadi mengasihi Allah. Ini kita sedang berbicara tentang bagaimana kita itu selalu tetap bersekutu dengan Kristus. Dan sarana untuk kita tetap bersekutu dengan Kristus apa? Yaitu doa. Amin, saudara. Haleluya. Jadi inilah sarananya doa ini. Makanya kita memahami kembali mundur bahwa doa adalah sebuah pengabdian. Maka kita melakukan doa itu dengan dasar visi kita adalah kita mau mengabdi kepada Tuhan dan memelihara diri kita. Memelihara diri itu tidak ada seorang pun bisa memelihara diri kita kecuali kita sendiri. Itu apa? Doa. Saudara-saudara, jadi ingat bahwa berdoa ini pusat kehidupan iman Kristen kita di akhir zaman. Kita sudah tidak bisa lagi
apa namanya, berbantah-bantah. Saya masih repot, saya banyak tugas urusan, saya masih banyak lagi belum selesai. Memang di dunia ini banyak tuntutan, dan ini akan menyita banyak orang yang tidak berdoa. Saudara, perhatikan, banyak orang mulai sadar setelah dia masa tua. Aduh, waktu saya sudah habis banyak dengan kerjaan. Doa saya hanya bisa hitung dengan jari. Aduh, begitu rugi saya, hidup saya ini sudah terbuang banyak, habis waktu. Kalau berbicara tentang semua ini, kita bisa berbicara banyak. Banyak orang memang mulai setelah dia sudah tua, berhitung-hitung, saya terlalu jauh dari Tuhan. Mulailah dia mengisi waktunya, walaupun tinggal sisa sedikit, tak apa-apa. Yang penting inilah sisa hidup saya, mau berikan kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ini yang harus kita memang ubahkan. Sekalipun masih tinggal beberapa waktu ke depan tahun, kita tidak tahu apa 10 tahun, 20 tahun, tapi itu adalah sisa hidup kita. Berikan kepada Tuhan, berdoa. Engkau tidak memahami sedalaman seluruh Alkitab ini, tapi ketika engkau berdoa, engkau dipelihara Tuhan, dan engkau menjaga dirimu. Berdoa, Tuhan akan memberikan karunia-karunia. Roh Kudus akan menolong engkau ketika engkau berdoa. Saat engkau tidak mampu mengucapkan dengan kata-kata, maka terjadilah engkau bisa berbahasa roh di situ. Karena di situ fungsi orang berdoa. Kalau dia tidak mampu lagi berdoa, maka Roh Kuduslah yang akan menolong dia untuk berdoa. Yang penting, berdoa itu adalah kerinduan kita, menjadi milik kita untuk hidup kita masuk di dalam era keselamatan. Baiklah kita mengingat ini sebagai kita mengerti mengasihi Allah. Jadi memang mengasihi Allah, kita mendapat kunci kesimpulannya adalah berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.